merindukannya ya sampai lupa, ya lupa tanggal, lupa hari juga ya Om ya. Tapi kita di sini penuh dengan sukacita ya datang ke sini ya Bapak Ibu. Bersukacita tidak datang ke tempat ini. Ada yang, aduh kok udah bosan gitu, saya kira udah bosan, nggak ada kan? Nggak ada ya, nggak ada ya. Ayo, mari kita bagi berdiri, kita mulai. SLDR kita hari ketiga. Kita hari ini akan membahas tentang Roh Kudus. Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk mau menari. Kita mau memuji Tuhan dengan tarian seperti yang dilakukan oleh Daud.
sibukkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita rasakan kehadiran Allah di dalam hati kita. Kita melakukan acara syariat pada malam hari ini dengan tanda kebenaran kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa, betapa kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang selalu menyertai kami di dalam segala suasana hati kami, suka duka, sehat maupun sakit. Engkau selalu hadir menemani kami. Kuasa Tuhan tak pernah berubah dari awal penciptaan, hari ini dan selama-lamanya. Tetaplah Engkau Allah yang kudus, Allah yang penuh kuasa. Pada malam hari ini Tuhan, kami telah Kau datangkan, Kau hadirkan di tempat ini untuk kembali menimba ilmu akan kealahan Engkau, Allah Roh Kudus, Allah yang begitu memberikan semangat hidup dalam hidup kami. Roh Kudus yang diutus Bapa di dalam nama Yesus ialah roh kebenaran yang mengajarkan kami akan setiap kebenaran firman-Mu, mengingatkan kami akan setiap firman-Mu yang telah diciptakan Yesus Putra-Mu. Dan Roh Kudus ini pula roh penghibur yang selalu setia menghibur kami di saat kami mengalami kemalaman penderitaan. Tuhan, pada malam hari ini kami rindu akan Engkau, kami rindu akan jamahan Roh Kudus, dan kami percaya Tuhan, Allah Roh Kudus hadir di tempat ini.
Selamat malam, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Bagaimana hari ini? Luar biasa atau biasa di luar? Nanti 2 minggu ini biasa di luar ya, benar Bapak Ibu? Benar ya? Gak apa-apa, tapi kita semua di luar karena kita mau lebih lagi mengenal tentang siapa Bapak Ibu? Tuhan kita ya. Oke. Nggak berlama-lama, kita langsung mulai. Tapi sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu. Mungkin ada Bapak Ibu yang baru pertama kali gabung dan nggak tahu siapa saya. Nama saya Yuliawati Wijaya. Saya biasa dipanggil Yuli ya. Suami saya yang kemarin jadi pembicara, Bapak Roland ya, sekarang ada di depan ya. Dan anak saya ada 3. Yang pertama perempuan, dia lagi studi di China. Kemudian yang kedua dan yang ketiga adalah laki-laki ya. Yang kedua masih SMA, yang kecil SMP. Nah, itu perkenalan singkat saya. Hari ini adalah pertemuan yang keempat sebenarnya ya. Pertemuan keempat, sesi yang ketiga ya, dengan judul Light of the Spirit ya. Ini judulnya memang karena temanya kali ini katanya mau nonton Transformer, bukan tapi ya. Kita judulnya temanya Transformer, jadi judulnya Light of the Spirit, cahaya roh ya. Nah, apa sih cahaya roh? Kita mau membahas tentang apa? Kita mau membahas tentang hidup baru di dalam roh ya. Nah, ini ya, kemarin udah ya, tanggal 13 kita udah mulai dengan pendahuluan Transformer, kemudian sesi yang pertama, episode yang pertama Age of Love, kemudian kemarin Rescue of the Fallen, sekarang episode yang ketiga ya, Light of the Spirit. Kita mau sama-sama belajar apa sih itu Light of the Spirit. Bapak Ibu, saya mau bertanya sebelum kita melanjutkan ya, masih ingat nggak waktu hari Senin belajar apa? Ingat? Siapa betul ya? Ingat nggak belajar apa? Oke, cinta kasih Allah. Apa sih cinta kasih Allah? Cinta kasih dari Tuhan Bapa. Ya, cinta kasih dari Allah Bapa. Oke ya, benar ya. Jadi Allah itu sungguh mencintai kita pada awalnya. Kita semua dibentuk, dilahirkan sesuai dengan rupa Allah. Allah ingin kita itu seperti Bapa. Nah, tapi apa yang terjadi kemudian? Kemarin belajar apa? Masih ada yang ingat? Siapa ya? Di sini ada Tante Lani. Ingat nggak kemarin belajar apa? Oh, jatuh dalam dosa. Apalagi? Tante Ali ingat? Oke, manusia jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan gimana? Tuhan ketika kita masuk dalam dosa, Tuhan marah atau enggak? Enggak ya. Tuhan justru mau begitu baiknya, Dia mau menyelamatkan kita. Maka Dia mengirimkan siapa ke dunia? Putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus ya. Jadi meskipun manusia jatuh dalam dosa, manusia nggak nurut sama Tuhan, ternyata Tuhan masih baik ya. Dia ingin manusia itu selamat. Manusia itu selalu mencari keselamatan. Ketika manusia berdosa, dia tidak bisa kembali bersatu bersama Allah. Maka dia ada di dunia ini nggak bisa terus di Taman Eden, gitu kan ceritanya ya. Nah, tapi manusia itu rindu untuk mencari kebahagiaan. Segala cara dilakukan, tapi nggak berhasil. Ya, tapi pada akhirnya Tuhan tahu gitu ya bahwa manusia itu selalu mencari kebahagiaan, makanya Dia mengirimkan putranya Yesus Kristus supaya
manusia ini selamat. Mana ya? Oke, ini punten. Nah, ini ya. Kemarin belajar ini ada yang gambar ini ya Bapak Ibu, ingat? Ingat ya, ada ya, dan ada ayatnya. Apa ayatnya? Coba kita lihat. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, itu adalah pengajaran kemarin. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapa mengirimkan putranya ke dalam ke dunia ini untuk menyelamatkan dosa manusia, maunya Bapa itu kita itu semua adalah mempunyai hidup yang baru. Gimana sih maksudnya hidup yang baru? Hidup yang penuh sukacita, hidup yang damai, hidup yang pokoknya manusia itu bahagia. Tadi kan lihat ya, manusia mencari kebahagiaan. Ya, Bapak ingin supaya kita punya hidup yang baru. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Benar nggak kita bahagia? Saya tanya Bapak Ibu semua di sini bahagia? Yakin? Yakin? Kalau ada masalah nggak ngeluh? Kalau ada masalah, ada yang nggak suka, ada yang mengkhianati kita, nggak marah-marah, yakin? Waduh, udah saya pulang ya, udah yakin semua. Ini ketua kelompok jangan ditanya, yang ini aja. Yakin Bapak Ibu kalau lagi sakit nggak ngeluh ke Tuhan? Ngeluh ya. Kalau misalnya dapat sesuatu yang jelek, aduh Tuhan mah jahat gitu ya. Benar atau benar? Nah, ya kayak gini, benar nggak? Kenyataannya kayak gini ya. Kita banyak masalah ya. Kita lihat hari-hari ini juga banyak sekali ya. Ada yang dengar nggak ya? Sekarang lagi ramai itu ada artis Korea yang baru bunuh diri. Tahu? Ya. Nah, anaknya cantik, masih muda gitu. Kenapa dia bunuh diri gitu ya? Saya juga nggak baca, tapi saya tahu ya bunuh diri. Belum lagi hal-hal lain yang ada di dunia ini ya. Kemarin udah dikasih tahu ya, ada peperangan, ada segala banyak yang terjadi. Sorry ya, kenyataannya gini, kita tidak merasakan sukacita, kita tidak merasakan bahagia. Yang ada capek, banyak masalah, banyak pergumulan. Kok itu hidup itu Tuhan itu masalah nggak habis-habis gitu ya. Aku pengen tenang, pengen damai, tapi masalahnya ada lagi. Itu yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Yang dalam masalah apapun, mau keluarga, mau pekerjaan, apapun selalu ada. Nah, Bapak Ibu, ketika kita mengalami masalah, ya, ketika kita sedih, berduka, kita putus asa, khawatir, kecewa, stres, gitu ya. Kemarin saya juga sempat ada yang konseling yang merasa bahwa dia udah depresi berat, penuh dengan kecemasan. Ternyata banyak yang seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, tapi sebenarnya Tuhan tetap menginginkan kita itu hidup baru ya. Tuhan Yesus sendiri katakan, yuk kita baca sama-sama 3, 2, 1. Mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dari Yohanes 10 ayat 10b. Inilah yang Tuhan inginkan untuk kita, yang Tuhan tawarkan kepada kita, bagaimana kita bisa memperoleh hidup yang kelimpahan. Hidup kelimpahan itu seperti apa sih Bapak Ibu? Ya, kalau misalkan kita ilustrasikan seperti gelas ya, gelas nih, ini gelas kosong ya Bapak Ibu ya, ini kosong ya. Nah, Tuhan ingin hidup kita nggak pengen Tuhan seperti ini. Kemudian kalau diisi air ya, Tuhan juga nggak mau bahwa hidup kita, kebahagiaan kita, sukacita kita, tenang kita seperti ini, enggak. Tuhan pengennya hidup kita seperti ini, gelas yang penuh.
ya penuh dengan kelimpahan. Kelimpahan apa? Dulu waktu awal saya pikir ini kelimpahan apa ya? Oh, waktu awal-awal saya ikut SKDM mungkin saya dilimpahi oleh harta, oleh kekayaan, oleh kekuasaan. Tapi bukan seperti itu ternyata yang Tuhan inginkan. Ya, hidup kita dilimpahi berkelimpahan di dalam apa? Dalam sukacita, dalam kasih Tuhan, dalam kedamaian, dan dalam segala kebaikannya, dalam segala kehendak Allah. Itu yang Tuhan inginkan. Ya, awalnya saya bingung, tapi memang setelah dialami ternyata memang itu yang Tuhan inginkan kalau kita, yang Tuhan berikan kalau kita mau ikut Tuhan. Nanti saya ada sharing terakhir ya, biar nyambung dengan ini. Nah ini Bapak Ibu, ini yang Tuhan inginkan hidup di dalam kelimpahan. Bagaimana supaya kita hidup dalam kelimpahan? Nah ini syaratnya, ada syaratnya ketika kita mau hidup di dalam kelimpahan. Syaratnya apa? Yuk baca lagi ya, 3, 2, 1. Sebab jika kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi apa syaratnya Bapak Ibu? Mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya. Bapak Ibu percaya akan Yesus? Percaya, amin. Mengaku Yesus adalah Tuhan. Oke, mengaku. Dan sekarang Tuhan Yesus ada di mana? Aduh, oke ya, benar. Tuhan Yesus ada di hati karena Bapak Ibu semua kemarin sudah mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati Bapak Ibu, amin. Amin. Nah, ketika kita mengaku, ketika kita ngomong Tuhan Yesus adalah Tuhan saya percaya kepada Tuhan, maka kita semua akan diselamatkan oleh Tuhan. Ya, karena Dia udah ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Bagaimana kita diselamatkan? Nah, kita akan dibebaskan. Bapak Ibu mau dibebaskan? Dibebaskan dari apa? Dari belenggu-belenggu. Ya, udah pasti dibebaskan dari dosa, dari segala belenggu apa? Ketakutan. Iya, kepahitan, ya, dosa, ya, kecemasan, kekhawatiran, ya, itu semua Tuhan Yesus akan bebaskan di dalam Yesus, dan juga akan mempunyai hidup yang baru. Apa sih hidup yang baru? Dan tadi kok bilangnya hidup baru itu hidup yang dulu mungkin hidup kita penuh dengan dosa. Ketika kita percaya bersama Yesus, maka kita akan mempunyai hidup yang akan selalu bergantung kepada Yesus, menjadikan Yesus sebagai pusat di dalam hidup kita. Ya, itu yang pertama. Yang kedua apa? Ini Yesus, kita akan memperoleh pengampunan dosa dari Yesus. Dan yang ketiga, kita juga mempunyai Roh Kudus. Kita menerima Roh Kudus dari Yesus. Ya, ini adalah sumber untuk hidup baru kita, yaitu Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, di sini di dalam Kisah 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita akan menerima apa Bapak Ibu? Kuasa kalau Roh Kudus turun atas kita. Ya, nah ini yang Tuhan janjikan, bahwa ketika Tuhan Yesus turun ke dunia, Dia mati untuk menyelamatkan kita. Tuhan Yesus baik, Dia enggak tinggalkan kita sendiri, tapi Dia berikan Roh Kudus. Karena kenapa Tuhan Yesus
berikan kita Roh Kudus, karena Tuhan Yesus tahu manusia itu nggak bisa kalau nggak didampingi. Benar nggak Bapak Ibu? Ya, benar. Kalau kita udah ngaku dosa, ngomong ke pastor, pastor saya dosanya ini, besok-besok dilakuin lagi nggak? Bapak Ibu mah enggak, mungkin saya begitu ya, meskipun saya udah pokoknya kadang lupa gitu ya. Tuhan, saya berdosa, saya tuh menghakimi orang, suka ngomongin orang, saya ngomong ke pastor dia, saya udah nggak mau ya, terus pastor kasih penitensi segala, nggak tahu ya, sejam kemudian ngomongin orang lagi ya, menghakimi orang lagi. Itu yang terjadi Bapak Ibu ya. Nah itu karena Tuhan Yesus tahu gitu bahwa kita manusia itu lemah. Kita lihat bangsa Israel ya, udah bilang iya Tuhan, saya mau sama kamu, saya mau setia, nggak tahu nyembah berhala lagi, nggak tahu bikin dosa lagi gitu kan ya. Nah makanya Bapak tahu, makanya dia mengirimkan Roh Kudus kepada kita. Kalau kita menerima Roh Kudus, kita akan menerima kuasa Tuhan. Mau Bapak Ibu menerima kuasa dari Tuhan? Mau ya, tentunya mau ya. Nah, jadi sumber dari hidup baru kita adalah Roh Kudus ya. Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu ada yang tahu Roh Kudus itu apa sih? Burung merpati gitu. Gambarnya burung merpati. Ada yang tahu nggak Roh Kudus itu seperti apa? Bingung? Bu Widya, Roh Kudus seperti apa Bu? Punya pengalaman? Roh penolong, ya. Roh penolong. Oke. Ada lagi? Ada yang tahu? Bisa diajak komunikasi. Oke. Ya, Bapak Ibu mungkin kadang dulu saya juga waktu pertama kali ikut seminar ini saya bingung Roh Kudus itu seperti apa. Kayak apa sih Roh Kudus, ya sih gambarnya burung merpati, tapi nggak tahu seperti apa sih. Emang kita ada ya? Kita udah punya Roh Kudus ya? Bapak Ibu udah punya Roh Kudus belum? Yakin? Kapan punya Roh Kudus? Oh, waktu dibaptis. Iya, waktu dibaptis Bapak Ibu punya Roh Kudus ya. Contoh kita punya Roh Kudus itu contohnya seperti ini ya. Kalau saya punya pengalaman seperti ini. Waktu sekitar 6 bulan yang lalu ya, saya itu mengalami pencopetan ya. Jadi waktu itu saya buka pintu, mau pergi ngajar di tempat ini pagi-pagi. Nah, saya buka pintu ya, seperti biasa saya keluarin mobilnya. Terus udah saya keluarin mobilnya, saya matiin mobilnya, saya tutup, saya kunci, saya mau nutup pintu. Tiba-tiba ada orang yang ngomong, yang ngajak saya ngomong ya. Ngomongnya itu mau sewa parkir di garasi rumah saya. Memang garasi rumah saya itu kalau dilihat itu kayak tempat parkir mobil banyak, dikiranya disewain. Terus saya bilang, enggak, kami enggak menyewakan. Oh, enggak, ya. Terus dia ngajak ngomong, tapi saya bilang enggak, ya. Kita enggak ada. Oke, enggak ada. Terus begitu saya tutup pintu. Terakhir setelah saya beres tutup pintu, tiba-tiba orang itu yang tadinya udah pergi datang lagi ke saya. Kemudian dia bilang begini, Bu, kalau misalnya nggak bisa di dalam, nggak apa-apa nih di pinggir solokan gitu ya. Nah, waktu itu saya itu kan mau naik mobil, saya sudah buka mobilnya. Tapi pada saat itu saya punya ada di dalam suara hati saya yang paling dalam ngatain, udah yuk, nggak usah dipeduliin, kamu pergi aja. Ini udah telat, udah jam 8 ya. Kebetulan kan ada pendalaman Alkitab setiap Kamis jam 8:30. Nanti kamu telat, ya. Tapi di dalam saya itu tadinya mau pergi gitu ya. Tapi di dalam hati saya itu ada yang merasa atau masa ada orang yang ngomong diantepin gitu ya. Jadi saya meladeni gitu ya. Saya tidak mengikuti suara hati saya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Setelah itu ternyata itu pancingan, sengaja ngajak ngobrol
nggak berhasil ngambil tas saya ketika waktu pertama kali ngajak ngobrol, saya mengalihkan perhatian. Ternyata waktu saya lagi nutup pintu kan nggak keambil ya, tasnya dikunci, mobilnya dikunci. Nah, dia ngajak ngobrol saya lagi, tapi karena sudah buka kunci ternyata tas saya diambil. Nah, itu saya nggak ngedengerin ya. Sebenarnya Roh Kudus ngasih tahu ke saya, kamu jangan ngajak ngobrol, udah pergi aja nggak apa-apa. Tapi saya yang double gitu ya, yang masa gitu, ini kasihan gitu kan, si bapaknya tuh ya kalau dilihat ya memelas gitu ya, bukan yang biasa aja gitu. Jadi saya ajak ngobrol. Nah, itu contoh Roh Kudus di mana memimpin kita ya. Saya yakin Bapak Ibu semua di sini, saudara-saudari semua pasti pernah punya suara hati, suara kecil yang selalu tentunya tertuju kepada kebaikan. Ya, itu adalah suaranya Roh Kudus. Jadi sumber kita itu adalah Roh Kudus. Dan apa yang terjadi kalau kita mendengar suara Roh Kudus, kalau kita punya Roh Kudus di dalam hidup kita, yang terjadi adalah perubahan. Ya, akan terjadi perubahan. Contohnya, ada yang tahu ini siapa? Di gambar Petrus ya. Petrus ketika dia apa ini? Menyangkal Yesus ya. Ini Petrus ketika menyangkal Yesus. Awalnya dia menyangkal Yesus ya. Nah, tapi setelah Petrus menyangkal Yesus, dia menyesal, kemudian Yesus disalib, dia balik kepada para murid. Akhirnya dia bersama murid mengalami apa? Pentakosta, benar nggak? Mengalami pencurahan Roh Kudus. Dan apa yang terjadi ketika Petrus dan para murid menerima Roh Kudus? Nah, ini ada yang tahu ini peristiwa apa? Peristiwa Petrus berkhotbah di Serambi Salomo. Berapa orang bertobat? 3.000 orang bertobat. Nah, yang ini yang akan terjadi. Ya, seperti Petrus yang tadinya takut, yang tadinya Petrus menyangkal Yesus karena dia takut gitu ya, takut dihukum, makanya dia menyangkal Yesus. Tapi ketika menerima Roh Kudus, ada perubahan yang terjadi. Ya, nah begitu pula dengan kita. Ketika kita bisa mau menerima Roh Kudus, maka akan ada perubahan-perubahan yang terjadi. Apa aja perubahannya? Nah, ini akan mengalami Allah secara baru. Ya, kita yang mungkin tadinya gak kenal Tuhan akan jadi kenal Tuhan, mengenal Allah, bisa tahu bahwa Allah itu Bapa kita. Kita bisa mengenal cintanya. Kita juga bisa mengalami cinta Allah. Ya, Bapak Ibu, kalau dulu sebelum saya mengikuti SHDR, saya nggak bisa ngomong seperti ini. Ya, nggak mau, bukannya udah nggak mau, nggak bisa, nggak berani, takut ya. Bahkan kalau tadi saya mengajukan pertanyaan gitu ya, ada orang ngajuin pertanyaan ke saya di dalam seminar kayak gini, saya nggak berani jawab karena ya takut salah. Aduh, kalau misalnya salah teh nyakitin pisan gitu ya, saya nggak mau jawab gitu ya. Nah, itu yang terjadi ya. Boro-boro kepikir bisa ngomong seperti ini gitu ya. Saya juga nggak kepikir, tapi nggak tahu kenapa saya juga awalnya tiba-tiba saya yang tadinya orang yang nggak berani, yang takut, yang pemalu, akhirnya bisa ngomong di depan. Itu juga suatu karya Roh Kudus, karena ada Roh Kudus di dalam diri saya. Makanya saya berani, saya percaya itu Roh Kudus. Ya. Kemudian ketika kita punya Roh Kudus, kita bisa mendengar ajaran dan bimbingan Allah, dan prinsip hidup kita juga adalah Yesus adalah Tuhan. Di dalam hidup saya, anak perempuan saya yang besar, ya, awalnya ketika saya mengajak dia untuk
datang ke gereja untuk berdoa, dia menolak. Ya begitu dia tahu maminya yang tadinya suka di rumah, yang tadinya suka nemenin dia, tiba-tiba maminya ini senang ke gereja gitu ya. Bukan senang ke gereja, kerjaannya pergi melulu ke gereja gitu ya, sampai dikomplain ya. Saat itu saya ingat gitu ya, dia berontak, nggak suka bahwa saya pergi ke gereja ninggalin dia. Alhasil ya saya pikir-pikir gimana caranya ya. Nah ya dengan pikiran dan kekuatan manusia saya ajak paksa dia untuk ikut ke gereja, atau sampai saya paksa dia untuk mengikuti persekutuan doa anak-anak. Alhasil apa yang terjadi Bapak Ibu? Anak itu berontak, nggak mau, susah. Ya, setiap mau pergi selalu aja ada alasannya yang bikin saya naik darah gitu ya, marah gitu ya. Tapi saya belajar bahwa ketika di dalam diri saya sudah ada Roh Kudus, saya berusaha untuk sabar ya. Roh Kudus mengingatkan saya selalu ketika mau marah, sabar, doakan saja ya, nanti dia Allah yang bekerja. Itu selalu bisikan-bisikan yang ada di dalam hati saya. Pada akhirnya puji Tuhan, ya Tuhan begitu baik ya. Akhirnya dia mengikuti sama seperti Bapak Ibu SHDR untuk anak-anak muda. Ketika dia mengikuti SHDR, dia menerima Roh Kudus. Dan ketika dia menerima Roh Kudus, perlahan-lahan dia mulai berubah. Yang tadinya nggak mau diajak ke gereja, dia malah bertanya pada hari Minggu itu, Mami besok mau hari Sabtunya ya, dia tanya, Mami besok kita mau ke gereja jam berapa? Waktu itu saya kaget, kok bisa ya orang yang tadinya susah diajak ke gereja tapi dia mau ke gereja gitu ya. Saya nggak bertanya apa-apa, saya cuma bilang, oh ya besok kita ke gereja jam 9. Dan itu akhirnya dia terus bertanya ya, sampai kalau saya nggak ngomong, dia sendiri yang bertanya, ya kapan ke gereja? Nah saya percaya itu karena Roh Kudus yang membangkitkan di dalam dirinya untuk pengen ke gereja, pengen mendengar Allah, ajaran Allah. Kemudian tiba-tiba dia pengen ikut yang namanya camp. Ya, saya nggak pernah terpikir pun, nggak pernah nyuruh gitu ya, bahwa nyuruh dia ikut camp, karena saya berpikirnya ya masih muda lah, kayaknya nggak akan ngerti gitu ya. Pikiran saya gitu ya, pikiran manusia. Tapi tiba-tiba dia waktu pandemi dia katakan, ini saya mau ikut camp. Wah, puji Tuhan ya. Terus saya tanya, kenapa kamu ikut camp? Saya pengen tahu. Dari dulu Mami bilang ke camp, ngapain sih? Saya pengen tahu, pengen lebih lagi mengenal Tuhan. Puji Tuhan. Itu Bapak Ibu yang terjadi ketika kita mempunyai Roh Kudus. Ya, apalagi yang terjadi ketika selain mengalami Allah secara baru, kita juga bisa berdoa dengan cara yang baru. Doa kita, Bapak Ibu kalau doa biasa gimana? Minta atau bersyukur? Ayo ngaku. Minta aja. Oke, bersyukur tapi udahnya minta ya. Tapi nggak ada lah di sini enggak ya. Nah dulu saya gitu ya, kalau doa itu minta. Pokoknya kalau lagi susah saya doa minta ini, Tuhan saya pengen ini, Tuhan saya pengen itu. Itu yang saya lakukan. Tapi setelah saya mengenal hidup Roh Kudus turun dan ada dalam hidup saya mengandalkan Roh Kudus, berdoanya beda lagi, nggak minta aja gitu ya. Jadi bersyukur, memuji Tuhan ya, dan berdoa dalam bahasa lidah ya. Bahasa lidah, kalau dulu mungkin Bapak Ibu taunya bahasa roh, tapi sekarang di kitab suci yang baru udah nggak dipakai yang namanya bahasa roh ya. Dipakainya adalah bahasa lidah. Ya, apa sih bahasa lidah itu? Berdoa dalam bahasa lidah. Berdoa dalam bahasa lidah adalah suatu karunia doa. Ya, jadi suatu karunia doa di mana kita
memuji dan menyembah Tuhan langsung kepada Tuhan. Ya, kita berbahasa lidah langsung berdoa kepada Tuhan. Kadang kan kalau kita lagi kalau kita lagi sesak gitu ya, lagi sedih, lagi banyak masalah, apalagi kalau misalkan kayak waktu itu ya, anak saya masuk rumah sakit sampai tiga orang ya, 2 orang bersamaan, si yang satu itu sebelumnya gitu ya, masuk rumah sakit karena demam berdarah gitu. Itu rasa khawatir itu, aduh gimana anak saya gitu ya, takut gitu ya, demam berdarah, belum trombositnya turun terus. Yang ada pengen berdoa gitu sama Tuhan, tapi nggak tahu gimana, nggak tahu mau ngomong apa gitu. Pikirannya juga dengan kacau. Akhirnya yang saya lakukan adalah berbahasa lidah ini. Ya, ketika berbahasa lidah kita nggak mikir apa-apa gitu ya. Kita berdoa kepada Tuhan langsung. Roh kita langsung berdoa. Roh Kudus yang ada di dalam hati kita berdoa kepada Tuhan. Itu adalah doa bahasa lidah. Ya, nah di sini dikatakan demikian juga Roh membantu kita untuk dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucap. Ya, jadi kita bisa berdoa dengan cara yang baru. Apalagi, nah kita akan lebih mencintai ini. Bapak Ibu udah setiap hari baca kitab suci? Amin. Ya, puji Tuhan. Kita akan lebih mencintai kitab suci. Ya, kita akan mau mengikuti perayaan Ekaristi dan juga sakramen-sakramen. Kita lebih dekat dengan Tuhan, mau mengenal Tuhan lebih lagi. Kemudian kita juga akan berkembang di dalam buah roh. Ada yang tahu apa aja Bapak Ibu buah roh? Kasih, damai sejahtera, kebaikan, kelemah lembutan, apa lagi? Kesabaran, kesetiaan, penguasaan diri. Ya, ini yang terjadi. Kita akan berkembang di dalam buah roh dan juga kita akan menerima ini 7 karunia Roh Kudus untuk membangun diri kita supaya kita lebih lagi mengerti dan mengenal akan Tuhan dan hidup bisa serupa dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu mau hidup serupa dengan Yesus? Mau ya. Nah, ini minta 7 karunia Roh Kudus dan juga akan menerima 9 karisma Roh Kudus. 9 karisma Roh Kudus ini untuk melayani. Ketika kita melayani, kita bisa mempunyai 9 karunia karisma Roh Kudus ini yang Tuhan berikan kepada siapapun. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini yang terjadi ketika kita menerima Roh Kudus, ada perubahan baru. Yuk kita nonton sebentar ya. Suaranya boleh. Tulis benar. Ya. Bentar ya Bapak Ibu ya. Saya Desa dan saya Desa. Ini gambaran pria zaman sekarang, tapi kenyataan berkata lain buat saya. Saya Desa dan saya Desa. Sudah 1 tahun saya bekerja di keluarga ini dan banyak saya yang dicoba perjalanan saya.
San, singgung kasih orang di sini. Oh, saya nggak pernah tahu ya. San, Abah tuh punya singgungannya atau punya pacar baru? Bisa, aku sudah banget sama mama bapak. Kita kan nggak peduli deh sama aku. Saya merasa tidak dihargai seperti ini. Rizky nggak cinta lagi sama saya. Mau pulang kapan kek? Makan apa kek? Gimana kek? Kalau si adik punya pacar baru, San. Wajar kan kalau saya berani seperti itu. Duh, ini belum dibenerin. Medan, baik Pak. Bu, San, kamu ngapain di sini? tadi Bapak yang suruh saya jemput. Oh, San, itu mulai dari siapa? Oh, itu dari Bapak. Faisal, kamu mau kan? Iya, tadi Bapak telepon suruh jemput. Itu dari ibu katanya buat adik. Loh, kok malah dipoto? Buat saya, merubah hal kecil akan membawa perubahan besar tanpa melihat siapa. Ya, walaupun saya hanya seorang supir. Nah, Bapak Ibu, ini ya contoh orang yang ada Roh Kudusnya ya. Si Iksan ini, Roh Kudus juga bekerja atas seorang supir. Ya Bapak Ibu, ya enggak? Bagaimana dia yang hanya seorang supir bisa membawa sukacita kepada majikannya, keluarga majikannya. Benar ya Bapak Ibu? Mau Bapak Ibu seperti si Iksan? Mau nggak? Mau membawa perubahan kepada sesama kita, hidup kita berubah? Ya, untuk membawa perubahan kepada sesama tentunya kita harus berubah dulu, benar nggak? Untuk supaya kita bisa berubah, bisa hidup baru, caranya dengan sumbernya adalah Roh Kudus. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Caranya gimana supaya kita bisa menerima Roh Kudus? Caranya adalah dengan pencurahan. Oh, apa itu pencurahan? Yuk kita baca sama-sama. Agar Roh Kudus berkarya penuh dalam hati kita. Tadi Bapak Ibu sudah saya nanya ya, Bapak Ibu sudah menerima Roh Kudus? Selama ini dipakai nggak Roh Kudusnya? Dipakai? Dipakai, yakin dipakai? Hah? Ada yang ngomong kadang-kadang, ada yang ngomong jarang. Dipakai atau enggak? Puji Tuhan ya, kalau
luar biasa. Kalau dulu saya pas waktu ikut SADR ditanya gitu, saya nggak pernah pakai Roh Kudus. Ya, nggak tahu apa itu Roh Kudus. Oh, ya udah saya menerima Roh Kudus, tapi saya nggak pernah pakai. Karena saya merasa bahwa semua itu adalah kekuatan saya, kepintaran saya. Saya nggak pernah pakai Roh Kudus, ya. Tapi ketika saya mendengar seperti ini, saya mau ikut pencurahan Roh ini supaya Roh Kudus yang tadinya nggak tahu ada di dalam hati kita, ada di tersembunyi, kita mau coba bebaskan lagi, kita mau coba kobarkan lagi, ya. Dan setiap orang bisa menerima pencurahan Roh Kudus. Yuk, saya kasih contohnya seperti ini, ya. Boleh ada siapa yang mau bantu saya ke depan? Siapa aja juga. Peragaan sedikit, ya. Jadi doa pencurahan Roh Kudus ibaratnya seperti ini. Bapak Ibu, kita akan ayat di dalam surat ini adalah Alkitab. Ya, air yang ada di dalam gelas ini adalah hati kita, ya. Nah, ketika kita dibaptis, anggap aja kita dibaptis, ya, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kita itu, hati kita itu, diri kita itu diberikan Roh Kudus, ya, diberikan Roh Kudus. Nah, tapi yang terjadi sesudah dibaptis, apa yang terjadi? Mengendap, ya. Roh Kudusnya gak kita pakai. Puji Tuhan kalau habis dibaptis ikut SHDR, saya yakin langsung dipakai. Tapi banyak daripada kita mungkin, ya kadang kita pakai, kadang enggak. Ya kadang kita ya seperti saya gitu dulu, nggak tahu apa Roh Kudus, nggak pernah dipakai, ya udah aja gitu. Nah, nanti hari Selasa minggu depan di sesi yang kelima, Bapak Ibu akan mendapat doa pencurahan roh. Ya, doa pencurahan roh ini nanti ibaratnya seperti ini. Coba saya minum, rasanya gimana? Sedikit aja. Ambal air aja, ya. Nah, nanti hari Selasa kita akan mengadakan doa pencurahan roh. Ketika mengadakan pencurahan Roh Kudus ini ibaratnya si roh ini adalah Roh Kudus yang ada di bawah di dalam hati kita. Kita akan kobarkan, akan didoakan seperti diaduk seperti ini. Ya, Roh Kudusnya akan kembali berkobar, akan kembali menyatu dengan hati kita. Nah, sekarang silakan kalian lagi. Apa? Manis. Nah, manis, ya. Dengan manis ini, mau silakan. Ya. Nah, dengan yang manis ini, Roh Kudus kembali, ya, dicurahkan pada kita, dikobarkan kembali, dibebaskan kembali, sehingga kita bisa mengandalkan Roh Kudus di dalam hidup kita. Dan doa pencurahan Roh Kudus ini adalah suatu permulaan. Permulaan apa? Ya, nanti ketika kita dicurahkan Roh Kudus adalah permulaan di mana kita mau bertumbuh menjadi seorang seorang yang mempunyai rohani yang dewasa. Jadi enggak cuma sekali aja. Jadi jangan Bapak Ibu jangan berpikir udah menerima pencurahan Roh Kudus udah aja. Kita harus terus berproses seumur hidup, ya, supaya kita bertumbuh menjadi dewasa di dalam rohani. Mau Bapak Ibu bertumbuh dewasa di dalam rohani? Mau, ya. Siap Bapak Ibu untuk menerima pencurahan Roh Kudus? Siap, ya. Nanti ketika pencurahan Roh Kudus, Bapak Ibu pasti banyak mengalami pengalaman. Mungkin yang baru pertama kali, ada yang belum pernah.
didoakan pencurahan toh? Atau semua udah pernah? Udah pernah semua ya, puji Tuhan. Berarti kalau udah pernah semua, mungkin nanti kita akan merasakan, oh bagaimana ya kita merasakan kepenuhan lagi, Roh Kudus, merasakan semangat lagi. Atau mungkin juga ada yang merasa, oh saya nggak merasakan apa-apa. Nggak apa-apa ya. Karena pada akhirnya ketika kita sudah menerima Roh Kudus, kita bisa bertumbuh. Nanti melalui komunitas, kita juga akan terus berelasi dengan Tuhan. Kita juga akan terus mau mengenal Tuhan lebih lagi, dan ketika kita sudah mengenal kasih Tuhan, ketika kita punya hidup baru mengandalkan Tuhan sebagai juru selamat di dalam hidup kita, maka relasi kita dengan sesama juga akan menjadi lebih baik. Ini saya ada sebuah lagu yang menurut saya ini adalah benar-benar Roh Kudus itu seperti ini. Mau dengar Bapak Ibu lagunya? Yuk kita dengar bersama-sama. You touch my soul, you touch my spirit, and you made me whole. You are the light, the truth, the way. I trust and follow you night and day. You are the light that comforts me when day and night. Holy Spirit, show me the way when I should carry on, when I should stay. You are the Father, you are the Son, you are the Spirit, you're the Holy One, you are the only Trinity. I live for you, oh Lord, you live in me. Bapak Ibu, kalau di dalam lagu ini dikatakan bahwa Roh Kudus adalah terang, Roh Kudus adalah jalan yang menentukan kapan kita harus berjalan, kapan kita harus berhenti. Roh Kudus adalah petunjuk yang menghibur, yang menolong. Itu benar. Itulah yang saya alami di dalam hidup saya. Saya Katolik dari kecil, dari ketika saya masuk kelas 2 SD. Tapi di dalam keluarga saya hanya saya sendiri yang Katolik. Saya dibaptis karena keperluan sekolah, untuk membantu adik-adik saya supaya mereka gampang masuk ke dalam sekolah Katolik. Ketika itu saya nggak ngerti apa itu Katolik. Yang tahu saya terima ajaran sekolah minggu terima, tapi ya gitu aja. Saya cuma senang mendengar cerita tentang Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus melakukan mujizat apa segala, kemudian cerita di perjanjian lama, Nabi Nuh apa segala. Saya senang mendengarnya, tapi saya nggak mengerti. Akhirnya setelah beres, setelah saya dibaptis, saya nggak pernah di gereja. Karena seperti yang tadi saya bilang, saya tipe anak yang pemalu. Kalau kemana-mana saya pengennya ditemenin, tapi nggak ada yang nemenin. Papi mami nggak ada yang nemenin. Papi mami nggak ke gereja. Ya saya anak paling besar, kakak dede juga semua masih kecil. Saudara-saudara saya juga nggak ada yang nemenin. Meskipun saya dibaptis bersama saudara sepupu saya sama, sepupu saya juga seperti saya nggak ke gereja. Tapi Tuhan begitu baik. Dan
ketika saya masuk SMA, Tuhan tarik saya melalui guru agama saya yang seorang frater. Di sana saya mulai mengenal yang namanya Tuhan Yesus. Saya mulai lagi balik ke gereja. Saya saya ditarik untuk ke gereja, untuk misa setiap minggu, untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Tapi setelah lulus SMA, para frater yang mengajar kami udah nggak ngajar lagi. Saya kembali lagi. Meskipun saya masuk komunitas, tapi saya nggak merasakan. Ya saya cuma ikut melayani aja. Saya nggak mengandalkan yang namanya Roh Kudus, enggak. Ya pada akhirnya di sela-sela kesibukan saya kuliah, akhirnya saya lepas lagi dari gereja. Hidup saya baik, nggak ada apa-apa. Ya, kalau dilihat dari sisi duniawi semua baik. Ekonomi cukup, suami ada, anak-anak ada. Ya, tapi saya nggak merasakan kebahagiaan. Saya selalu diliputi rasa cemas, rasa takut. Aduh, nanti gimana ya kalau anak saya udah besar? Aduh, kalau misalkan udah besar saya harus punya sesuatu untuk anak-anak saya. Itu yang ada di pikiran saya. Makanya saya dari suami saya mencari uang setiap saat. Kami kerja dari pagi sampai malam setiap hari, nggak ada liburnya. Kebetulan kemarin suami saya cerita saya punya toko di PEC, benar. Saya punya toko di PEC setiap hari dan setiap hari diliputi ketakutan. Ya, apalagi kalau tokonya udah sepi. Wah, gimana caranya? Ya, pokoknya harus. Akhirnya lama-lama saya capek. Lama-lama saya mulai datang ke yang namanya orang pintar. Ya. Kenapa? Saya pengen toko saya rame, saya pengen semuanya berjalan lancar, sukses. Itu yang saya lakukan. Tapi setelah itu tidak ada kebahagiaan. Tetap saya merasa kosong, saya merasa cemas. Sampai akhirnya dalam suatu pertemuan saya ikut yang namanya camp, ya. Di sana sama saja seperti ini tentang pencurahan Roh Kudus. Waktu itu saya nggak ngerti. Ketika ada pencurahan Roh Kudus itu, pengajarnya ngomong di depan, saya dengerin, tapi saya nggak ngerti. Saya, oh iya Roh Kudus, oke. Saya Roh Kudus, saya harus pakai Roh Kudus, oke, ya udah aja. Singkat cerita, udah beres camp, ya udah, saya balik lagi ya ke rumah gitu ya, menjalani hidup sehari-hari seperti biasa. Cuma bertahan paling 2-3 minggu, saya balik lagi ke kehidupan lama saya. Saya takut, saya cemas dan lain sebagainya. Sampai akhirnya setelah 3 bulan mengikuti camp, saya ikut yang namanya SHDR ini. Di dalam SHDR ini saya banyak bolongnya. Ya, Bapak Ibu jangan ikuti saya, harus datang setiap hari. Tapi Tuhan begitu baik. Ketika saya masih menjauh lagi dari Tuhan, Dia terus datang untuk nyelamatin saya. Pada akhirnya saya mendapat pelajaran tambahan dan akhirnya diterangkan mengenai sesi 1, sesi 2 sampai sesi 3 ini, Roh Kudus ini. Akhirnya ketua kelompok saya bilang, kamu harus hidup mengandalkan Roh Kudus. Dia bercerita bagaimana pencurahan, bagaimana berbahasa lidah dan lain sebagainya. Kamu rindukan, kamu minta bahasa lidah supaya kamu bisa berdoa di dalam bahasa lidah itu, berdoa di dalam Roh, dan hidup kamu berubah. Akhirnya saya menuruti apa yang ketua kelompok saya katakan, karena saya pengen berubah. Kayaknya hidup saya udah capek ya, setiap masalah mungkin gak ada, tapi kekhawatiran Bapak Ibu. Akhirnya singkat cerita, saya ikut pencurahan Roh Kudus, saya dapat bahasa Roh, dan akhirnya saya mulai hidup mengandalkan Roh Kudus.
terjadi ketika saya hidup mengandalkan Roh Kudus. Itu proses perjuangan yang sangat panjang. Saya menemukan ketenangan, saya menemukan kedamaian, saya menemukan sukacita, tapi masalah kembali datang. Akhirnya saya mempunyai masalah. Yang awalnya ketika saya baru menerima Roh Kudus, saya dengan sombongnya katakan, saya dari kecil sampai hari itu, saya ingat itu umur saya di sekitar 38 tahun, saya nggak pernah mengalami masalah. Setelah mengalami pencurahan Roh Kudus, setelah saya hidup baru di dalam Roh, masalah mulai datang. Saat itu Bapak Ibu, saya bertanya pada Tuhan, Tuhan ini apa yang harus saya lakukan? Ya. Keadaan ekonomi saya semakin buruk. Perusahaan suami saya bangkrut. Kemudian suami saya juga sempat kena tipu oleh temannya, bikin usaha tapi nggak jadi. Kami mengalami segala kekurangan. Anak-anak saya yang tadinya hidup enak, bukan hidup enak, segala tercukupi, nggak tercukupi, nggak bisa les, sampai akhirnya yang terjadi adalah ketika pandemi kemarin. Ketika pandemi kemarin, meskipun banyak Tuhan sudah memberikan banyak berkat, tapi akhirnya di situ saya baru bisa merasakan apa yang namanya orang nggak punya uang sedikit pun untuk membeli makan. Saya ingat waktu pada suatu hari saya cuma punya uang itu 50.000. Kami anak-anak saya harus memberi makan anak-anak saya 3 orang, dan kami berdua gak ada yang bisa kami beli selain hanya telur dan susu saja. Tapi kalau saya masih bersyukur, ya kami masih punya ada beras, ada nasi. Tapi di sana saya merasakan titik terendah saya, karena pada waktu itu saya udah gak tahan, pengennya nangis, pengennya kalau bisa pengen pulang ke rumah mami, ya pulang ke rumah mami. Saya udah minta ke sana, diam di sana bawa anak-anak saya. Tapi pada saat itu Roh Kudus berkata, gak boleh Yuli, kamu itu masih punya suami, kamu itu masih ada suami, kamu pasti punya keluarga, kamu harus bertahan. Akhirnya saya mencoba bertahan. Saya hanya mengandalkan Roh Kudus saja. Roh Kudus, pada saat itu saya sudah pasrah. Saya katakan, Roh Kudus, biar Engkau yang membimbing. Engkau saja yang membimbing apa yang harus aku lakukan. Akhirnya saya cuma bisa berdoa. Akhirnya saya cuma bisa pasrah. Di dalam setiap kehidupan, di dalam setiap pergumulan, akhirnya Roh Kudus memberi jalan. Puji Tuhan, Dia memberikan hikmat kepada suami saya. Dia akhirnya bisa berjualan online. Jualan online laku saat itu, Bapak Ibu. Tapi setelah jualan online laku, ya puji Tuhan, kami semakin kami bisa makan. Tapi untuk membayar uang sekolah itu gak bisa, nunggak ke sekolah gitu, gak bisa. Gimana caranya Tuhan? Mau pinjem, aduh, saya tahu orang tua saya juga meskipun ini, tapi mereka juga punya kesusahannya sendiri. Tapi saya berjuang, saya sama suami, akhirnya kami cuma bisa menolong. Puji Tuhan. Ketika hidup kami berubah, ketika kami mengandalkan Roh Kudus, ketika kami bisa mencari kebenaran Allah, akhirnya Roh Kudus juga membantu kami. Tuhan Yesus membantu kami, memberi hikmat kepada kami, mengajar kami. Akhirnya ada teman-teman yang membantu, ada orang-orang yang membantu kami. Terus semua itu sampai sekarang juga kita masih berproses. Tapi puji Tuhan, ketika saya mengandalkan Roh Kudus, ketika saya
mau ikut apa yang Roh Kudus katakan. Puji Tuhan, akhirnya suami saya mendapat pekerjaan baru. Usaha kami, ekonomi kami mulai naik, tapi kemudian turun lagi. Ya, turun lagi karena dia keluar dari pekerjaannya karena udah gak tahan. Kayaknya kerjaannya itu bukan untuk manusia gitu ya. Dituntut lebih setelah berumur selama 1 tahun berproses, bertanya pada Roh Kudus, Roh Kudus apa yang harus kami lakukan? Akhirnya dia keluar. Setelah keluar, tapi puji Tuhan, akhirnya dia mendapat pekerjaan lagi, mendapat pekerjaan yang lebih baik. Bapak Ibu, kita semua mengalami kesulitan. Apapun kesulitan kita, mau itu sakit penyakit, maupun apapun itu, masalah keluarga, masalah antar anak, atau apapun itu, kita semua pasti mengalami. Tapi ketika kita mau hidup baru, ketika kita mau berubah, mengandalkan Tuhan, dan kita mau mengandalkan Roh Kudus di dalam hidup kita, di dalam setiap keputusan kita, percaya pada akhirnya kita akan melihat rancangan yang terbaik bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Biarlah Roh Kudus, kita minta Roh Kudus datang kepada kita. Biar mereka memberikan hidup kita yang baru. Ya Roh Kudus, ini kami datang kepadamu Tuhan. Dengan permasalahan kami selalu takut, kami selalu khawatir. Terkadang kami juga banyak permasalahan yang dihadapi. Terkadang kami lari menjauh dari Engkau, dan terkadang kami juga melakukan banyak dosa sehingga kami mengecewakan Engkau. Tapi pada malam hari ini Tuhan, kami sudah mendengar semua firman-Mu bahwa Engkau berjanji untuk memberikan Roh Kudus-Mu sebagai sumber dari kehidupan baru kami. Kami ingin mempunyai hidup yang baru Tuhan, hidup yang baru di dalam Engkau, mengandalkan Engkau sebagai satu-satunya juru selamat kami. Hanya dengan Roh Kudus yang ada di dalam diri kami, Roh yang sudah Engkau berikan kepada kami, agar kami mempunyai kuasa di dalam Engkau, maka kami mampu. Oleh karena itu, biarlah saat ini ya Allah Roh Kudus terus bekerja di dalam diri kami, bekerja di dalam hati kami,
Berikanlah juga kami kelemah lembutan, kesabaran, penguasaan diri, kesetiaan, kebaikan, kesabaran di dalam hidup kami ini. Karena kami tidak bisa berjalan bersamamu. Saat ini kami mau terus mengandalkan Engkau ya Allah Roh Kudus. Sertai kami, terus dampingi kami di dalam kami mengikuti seminar hidup baru dalam roh ini, sehingga kami bisa mengikutinya dari sesi demi sesi, dan pada akhirnya kami bisa diubah menjadi seperti Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini. Kami percaya Engkau sudah bekerja ya Allah Roh Kudus. Biarlah semua firman yang ditabur tidak akan kembali sia-sia, dan Engkau yang akan selalu semakin besar di dalam hidup kami. Satu yang kita kembali akan bersharing Bapak Ibu. Dipersilakan untuk menempati tempat duduk seperti kemarin. Boleh jemaahnya untuk kelompok 1 dan kelompok 3 bareng lagi ya duduknya. Waktu sharing seperti biasa 40 menit. Terima kasih. Oh, pertanyaan sharingnya boleh? Tim moment, sorry, kenanya lagi.
panggil nama saya, dengan dia panggil namamu, dengan dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh kiranya, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus telah bercinta pada saya. Oh giranglah. Ada kalau salah. Bapak Ibu kembali mengingatkan Nemtek dikumpulkan ke sebuah kelompok masing-masing. Nemtek dikumpulkan ke sebuah kelompok masing-masing. Terima kasih. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, jawab ya, jawab ya, jawab ya Tuhan, jawab ya Tuhan, jawab ya, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, semua sudah kumpul di sini. Coba lihat di kanannya ada yang masih tertinggal. Ada ya? Atau ada yang pulang? Nggak ada ya? Oke, baik. Pengumuman Nemtek jangan lupa dikembalikan ke ketua kelompok. Sudah ya semua? Oke, yang kedua, jangan lupa besok ada sesi yang keempat, judulnya apa? The last preparation. Itulah dia. Ya. Jadi besok jam 18.30 ditunggu lagi ya.
Oke, masih semangat ya. Makin semangat kok makin lemes. Makin semangat kok makin lemes. Oke, bagus. Ada tambahan pengumuman dari seksi acara, silakan. Tidak ada? Oke, baik. Kalau begitu, mari kita bangkit berdiri. Kita mau doa penutup. Tuhan, kami ucap syukur dan berterima kasih ke dalam hadirat-Mu atas hari ini, atas kegiatan SADR hari ketiga. Kami boleh semakin mengerti apa yang menjadi kerinduan hati-Mu Tuhan, dan kami ingin semakin menanggapi apa yang menjadi kerinduan hati-Mu itu dalam hidup kami, supaya kami semakin serupa dengan Engkau, semakin merindukan Roh Kudus, mengandalkan Roh Kudus, dan selalu memohon Roh Kudus hadir, menguasai hidup kami, menyertai kami, dan menghidupi kami. Bapa, bila sebentar kami akan meninggalkan tempat ini untuk kembali ke rumah kami masing-masing, berkatilah perjalanan kami agar kami dapat sampai dengan selamat. Kau sertai istirahat kami melewati malam hari ini. Anugerahkanlah nafas kehidupan baru bagi kami di esok hari. Berkatilah ya Tuhan hasil karya kami sepanjang hari ini, agar semuanya itu menjadi berkat bagi kami maupun bagi mereka yang kami layani. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu yang boleh kami terima hari ini. Engkau Allah yang kami puji, Allah yang kami sembah, dan Allah yang kami muliakan. Di dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, mari kita naikkan pujian penutup kita. Terima kasih Bapak Ibu, selamat jalan, semoga sampai ke rumah masing-masing dengan aman.